Masuk semua ya. Oke, kalau semisal masuk semua, di sini Ibu langsung aja untuk melakukan pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran kemarin yang sudah kita bahas, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, tentang mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik, nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat. Menggunakan model apa? Pembelajaran apa? Diskusi. Ya, kita lanjut ya. Kalian sudah tahu atau belum tentang mengenai unsur-unsur cerita rakyat tersebut? Ada yang udah tahu? Ya. Di dalam unsur-unsur cerita tersebut ada apa aja sih yang terkandung dalam unsur-unsur tersebut? Sebelum melanjutkan di dalam unsur-unsur, kita akan mempelajari tentang apa sih itu isi dari unsur-unsur dan apa sih dari salah satunya itu akan menyebutkan yaitu tema. Kalian tahu nggak arti dari tema di cerita rakyat itu apa? Pengertian dari tema itu apa? Ada yang bisa jawab? Tidak tahu. Oke. Mungkin kalian kurang ini ya memahami tentang unsur-unsur tersebut. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit. Dari penjelasan tema ini tersendiri, tema itu suatu yang terkandung dalam cerita tersebut. Jadi kalian bisa menentukan tema tersebut setelah kalian mengetahui isi dari cerita tersebut. Nah, selain tema itu, kalian tahu nggak selain tema itu ada apa di unsur-unsur cerita? Kata. Terus? Yang keenam, sudut pandang ya. Ada yang kurang nggak? Nggak ya? Oke. Di sini ada 6 unsur-unsur cerita. Jadi kalian sudah pernah membaca nggak dalam satu pelajaran atau mungkin kalian suka membaca cerita untuk kalian sendiri atau adik kalian sendiri? Kalian sudah pernah nggak dalam seumur hidup ini pernah nggak membaca cerita satu aja? Masih ingat nggak itu? Oke. Banyak ya dalam cerita itu banyak. Ada Timun Mas, ada si kancil yang nakal, itu banyak ya. Mungkin dari kalian juga salah satu penikmat dari cerita tersebut. Mungkin dari zaman kalian kecil suka dibacain cerita ya. Terus di sini setelah kalian mengetahui tentang unsur tersebut, Ibu
ingin kalian lebih mengetahui, lebih mendalami tentang unsur dan cerita yang sudah kalian ketahui. Kalian asing nggak sama cerita rakyat yang satu nih tentang hikayat bunga kemuning? Belum tahu. Oke, kalau belum, mungkin kalian terdengar asing ya. Jadi ibu ingin kalian membuat 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti saya berikan soal. Dalam satu kelompok nanti kalian harus mencari unsur-unsur tersebut. Satu kelompok mencari 2 unsur. Oke, kalau sudah paham, aku langsung aja membagikan ini karena waktunya yang singkat. Bisa dibagikan terlebih dahulu 3 kelompok itu. Mas, jam berapa sekarang? Kamu setiap mata kuliah saya selalu terlambat, tidak ada izin saya. Ada potongan kertas, jadi nanti di satu kelompok ini menuliskan unsur-unsur yang sudah nanti saya bagikan ya. Jadi kalian membentuk kelompok terlebih dahulu menjadi 3. Ya kalau sudah, ibu akan membagikan kertasnya ya. Oke, dari 3 kelompok tersebut sudah dapat kertas semua ya. Jadi kalau sudah mendapatkan kertas semua, saya akan membagikan. Untuk kelompok 1 kalian bisa mengerjakan unsur tema dan latar. Untuk kelompok 2 alur dan penokohan. Dan yang terakhir kelompok 3 amanat dan sudut pandang. Bisa dikerjakan dari sekarang ya. Ibu kasih waktu kalian mengerjakan 5 menit aja ya. Sudah Bu. Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3 belum. Oke, kita sambil nunggu kelompok 2 selesai ya. Nanti kertas ini kalian bisa kumpulkan setelah pembelajaran saya selesai ya. Jadi biar kalian ada nilai tambahan. Kalau sudah, saya minta perwakilan masing-masing kelompok bisa menuliskan unsur-unsur yang sudah kalian kerjakan. Setiap kelompoknya maju satu-satu ya, biar teman-teman kalian juga tahu isi dari tema, latar, alur, penokohan, amanat, dan sudut pandang. Nanti yang maju dapat nilai ya Bu? Iya.
Ya, yang maju nanti dapat nilai ya, biar kalian juga bisa dapat nilai tambahan. Ya, program kelompok 1 ya, Mbak Salwa ya. Bisa dituliskan nggak? Ya, kelompok 2, perwakilan kelompok 2. Dan sudut pandang. Ya, sembari menunggu kelompok 3 selesai, nanti kita akan membahas satu persatu tentang apa yang sudah tiga kelompok itu tuliskan. Nah, di sini ini kelompok 1 menentukan tema sama latar. Menurut kelompok 1 itu temanya itu iri dengki. Kenapa kelompok 1 memutuskan untuk temanya iri dengki? Karena putri-putri raja yang 1 sampai 7 itu benci terhadap adiknya, adik bungsu, putri-putri. Oke. Nah, untuk latarnya itu ada di istana, teras istana. Waktunya pada zaman dahulu, terus suasananya tegang dan menyenangkan ya. Terus buat alur dan penokohan kalian bisa baca sendiri, dan mungkin kalau misal kalian yang belum kurang paham, kalian bisa catat ini untuk pertemuan ke depan. Karena sebelum ibu tutup, ibu akan memberi kalian penugasan, tapi penugasan ini dengan cara individu. Nah, karena ini kan cuma buat kayak contoh latihan kalian ya, jadi ibu berikan kalian buat kelompok ya, jadi biar latihan karena kalian juga belum tahu tentang cerita itu ya. Nah, untuk penugasan buat pertemuan besok, ibu kasih kalian untuk buka buku yang sudah ibu kasih. Itu di halaman 35, itu mengenai
cerita tentang Malin Kundang. Kalian pasti nggak asing ya sama cerita itu ya? Ya, jadi kalian bisa kerjakan itu secara individu dan kalian bisa kerjakan di rumah masing-masing. Jadi untuk pertemuan berikutnya bisa kita bahas dan bakal Ibu kasih nilai ya buat per individunya. Ya, mungkin cukup sekian dari pelajaran dari Ibu ya, karena untuk waktunya sudah selesai karena Ibu juga mau mengajar kelas selanjutnya. Jangan lupa untuk dipelajari ya, dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.